kita masuk ke gerak proyektil ya, atau projectile motion ya. Kita langsung saja ke materi ya. Jadi sekarang kita mempertimbangkan gerak dua dimensi untuk hal khusus ya. Untuk hal khusus di sini sebuah partikel bergerak di dalam bidang vertikal ya. Di dalam bidang vertikal dengan kecepatan awal V0 ya. Di sini di dalam gerak dua dimensi ini ya, percepatannya adalah arahnya ke bawah ya. Jadi yang ada percepatan itu adalah hanya pada komponen Y, arahnya ke bawah, yaitu sebesar min G, di mana G 9,8 meter per detik, dan sumbu X-nya selama sepanjang sumbu X ini dia tidak ada percepatan 0 pada sumbu X gitu ya. Jadi di sini percepatannya hanya arah ke bawah, jadi hanya ada pada komponen Y, karena V0 ini nanti akan diurai menjadi V0X dan V0Y ya. V0X dan nah, pergerakan semacam ini disebut dengan projectile motion atau pergerakan projektil ya. Tujuan kita di dalam materi ini adalah menganalisa pergerakan menganalisa pergerakan proyektil dengan menggunakan tool dua dimensi ya, peralatan dengan menggunakan dua dimensi ya, seperti ini ya. Jadi ketika ya peluru itu bergerak ke atas dengan kecepatan V0 ya, pergerakan dua dimensi ini kita urai bisa diurai menjadi dua kombinasi, yaitu gerak vertikal dan gerak horizontal ya. Jadi V0Y yang arahnya ke sana dan V0X yang arah ke kanan ya. Jadi V0Y ini dia seperti pergerakan gerak jatuh bebas ya. Di sini berlaku di sini percepatan arahnya ke bawah min G. Di sini V0Y ini sama saja kita melempar sebuah objek ke atas ya, dimana nanti dia kecepatannya ini akan berkurang pada saat mencapai titik tinggi, kecepatannya mencapai 0, lalu dia akan berbalik lagi gitu ya. Nah, di dalam V0X, di dalam sumbu X, percepatannya adalah 0, jadi kecepatannya dalam hal ini adalah konstan V0. Vx ya, kecepatan yang diproyeksikan ke dalam sumbu X ini dia akan konstan selamanya setiap sumbu X. Oke. Nah, pada detik berikutnya ya, waktu berikutnya, maka benda ini akan mencapai di sini ya. Di sini yang tadinya V0 dia menjadi P ya, karena pada saat T tertentu dia berubah, P ini diuraikan menjadi Px dan Py, di mana Px ini sama, besarnya sama dengan V0x ya. Jadi kecepatan dalam sumbu X itu adalah konstan. Py berubah ya. Py tentunya berkurang ya dibandingkan dengan V0y. Ini kan kelihatan lebih panjangnya, lebih besar. Nah, ketika detik berikutnya dia menjadi lebih pendek, ini menandakan bahwa besar Py itu lebih kecil ya. Nah, ini dia sama ya, yang ini sama panjangnya. Oke. Selanjutnya pada titik tertinggi ya, titik tertinggi di mana sudutnya itu adalah 0 ya. Sudutnya 0, maka Px itu kan jadi P cos theta. Tetanya adalah 0. Dari cos theta adalah cos 0 adalah 1, berarti di sini Px-nya adalah sama dengan P ya. Dan Py-nya itu akan 0 karena sin theta. Sin 0 adalah 0, jadi Py-nya 0. Oke ya. Jadi P di sini sama dengan Px di sini sama dengan P0x ya. P di sini sama dengan P yang arah horizontal ya, sama dengan P di sini, sama dengan P di sini, sama dengan P di awal. Oke ya. Px-nya ya, yang searah sumbu X ya. Lalu pada waktu berikutnya, maka benda objek peluru ini akan turun, di mana Pi-nya ke arah negatif dan Px-nya ini ya, jadi besar Px ini dengan P ini sama ya. Lalu waktu selanjutnya lagi dia mencapai tanah ya,
Kita lihat di sini panjang Px ini sama, karena memang besarnya sama. Nah, Px di sini, Px di sini, Px di sini sama dengan P, ya. Jadi Px di sini sama dengan P. Oke, ya. Jadi PY ini arah ketika mencapai tanah dia arahnya ke bawah, ya. Jadi besar PY ini sama dengan besar P0Y. Ya, lanjut. Ya, sekarang kita akan melihat gerakan proyektil itu dalam arah horizontal, ya. Jadi pada saat T, ya, pergeseran horizontal proyektil itu sebesar x min x0, ya, dari titik awalnya x0, ya. Jadi di sini karena percepatan arah sumbu x itu 0, maka kita bisa menulis x sama dengan x0 V0 x t, ya. Jadi di sini tidak ada percepatan, dan V0 x kita bisa ganti dengan V0 cos theta. Oke, coba sekarang kita lihat untuk pergerakan yang arahnya vertikal. Di sini ada unsur a, ya. A-nya itu adalah besarnya min g, ada percepatan, ya. Jadi V0-nya kita bisa ganti dengan V0 sin theta, ya. Dan kecepatannya, ya, kecepatannya berubah-ubah sesuai dengan T, ya. V0 min gt, jadi V0 nya diganti dengan V0 sin theta, ya. Nah, ini rumus untuk yang PY kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 GY, ya. Seperti ini, ya. Paham, ya? Oke, lanjut, ya. Jadi kalau kita lihat pad-nya itu, ya, pad proyektil, maka dia akan membentuk suatu persamaan trajektori, ya. Jadi biasanya adalah persamaan parabolik karena pangkat 2, ya, berbentuk parabolik. Parabolik tertutup, ya. Jadi kalau parabolik tertutup di sini minus, ya. Kalau parabolik terbuka, persamaan parabolik terbuka di sini positif karena di sini minus, berarti dia arahnya parabolanya parabola tertutup. Ring horizontal, ya. Jadi kita akan mengukur jangkauan dalam arah horizontal dari titik 0, ya. Jadi kalau kita ambil x min x0 ini adalah r, y min y0 adalah 0 misalnya, ya, berarti y min y0 adalah 0, gitu, ya. Nah, jadi r sama dengan V0 cos theta t, ya. Jadi ini adalah rumus jarak, ya, dalam karena y-nya itu 0, ya, pada saat ketinggian 0, jadi y min y0 sini 0, jadi V0 sin theta min setengah gt kuadrat. Jadi y min y0 sama dengan 0. Ini adalah ketika bolanya itu mencapai tanah kembali, ya, sehingga kita bisa mengeluarkan nilai r-nya, ya, dari kedua persamaan ini, itu r 2 V0 kuadrat per G sin theta cos theta, ya. Ini adalah persamaan ring sepanjang sumbu X, ya. Jadi di sini, ya, sin theta cos theta itu, ya, itu kita bisa ganti menjadi setengah, ya, setengah sin 2 theta. Jadi sin theta cos theta bisa kita ganti dengan setengah sin 2 theta, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. R sama dengan V0 kuadrat per G sin theta. Kita lihat di sini, ya, untuk mencapai R maksimum, ya, untuk mencapai R maksimum, ya, maka sin 2 theta ini besarnya harus 1, ya. Untuk mencapai 1, maka 2 theta ini harus 90 derajat, maka tetanya adalah 45 derajat. Jadi untuk mencapai jarak terjauh atau ring dalam sumbu X maksimum, sudutnya adalah 45 derajat. Ya, lanjut, ya.
Baik, sekarang kita akan melihat problem. Di sini ada sampel problem ya. Di sini ada sebuah pesawat penyelamat yang terbang dengan kecepatan 198 km per jam atau 55 meter per detik ya. Ketinggiannya konstan 500 meter ya. Dia menuju titik di mana korban berada yang akan diselamatkan, di mana pesawat ini dia akan melepaskan kapsulnya. Nah, sekarang supaya kapsulnya ini ketika dilepaskan supaya jatuh tepat di mana korban berada ya, yang ditanya adalah sudut pandang ya, line of sight daripada orang yang ada di pesawat ini, berapa sudut pandangnya ini ya, supaya kapsul penyelamat ini jatuh tepat di mana korban berada ya. Jadi kita di sini lihat sudut pandangnya ini C ya, katakan C-nya ini berupa tangen. Tangen C adalah X per H ya, X per H ya. Jadi nanti kapsulnya ini jatuh, ini jadi merupakan pergerakan setengah parabol ya. Kalau parabol kan dari sini, ini pergerakan setengah parabol. Jadi di sini tangen C adalah X per H. Jadi X-nya kita bisa menggunakan persamaan ini, X0 V0 cos theta ya. Dan jadi untuk mendapatkan T-nya, V0-nya kita sudah tahu ya, cos theta-nya di sini tentunya theta-nya 0 ya kan ya. Nah, di sini kita mencari T-nya. Jadi T-nya di sini Y min Y0 adalah sama aja 500 ya. Ketinggiannya 500 dengan P0 sin theta T min setengah GT, sehingga theta sudut di sini ini 0 ya. Nah, sehingga kita akan peroleh waktu ya, waktu arah sumbu Y ya, kalau benda itu dijatuhkan arah sumbu vertikal sampai mencapai titik ini, itu waktunya adalah 10,1 detik ya, waktu. Jadi waktu kapsul itu dilempar, dia akan mencapai tanah dalam waktu 10,1 detik ya. Nah, sekarang dalam arah horizontal. Dalam arah horizontal di sini X min X0 ini adalah dari sini kemari ya. Ya, jadi di sini T-nya kita bisa pergunakan ya. T, jadi waktu yang diperlukan untuk vertikal turun ya, kapsulnya itu dari pesawat ke darat. Dan sekarang waktu yang diperlukan kapsulnya itu bergerak secara horizontal ya. Yaitu di sini waktunya samaan ya, itu 10,1 detik, sehingga X-nya adalah 555,5. Jadi sudut pandangnya adalah 48 derajat. Jadi orang di pesawat ini dia akan melepaskan kapsulnya ketika sudut pandangnya itu adalah 40 derajat. Nah, sekarang kapsul akan mencapai permukaan air ya dengan kecepatan berapa ya. Di sini kita bisa hitung Px V0 cos theta ya. Jadi Px V0 cos theta, V0 nya kita tahu ya, pada saat T sama dengan 0, cos theta cos 0 adalah 1 sehingga 55. Jadi Px ini sama dengan kecepatan ketika dia berada di puncak ya, ketika berada di udara, dan besarnya selalu sama ya. Px ini Px itu selalu sama, yaitu 55 derajat. Ketika mencapai tanah pun juga Px itu 55 derajat 55 meter per detik ya. Maaf ya. Jadi Px-nya 55 meter per detik ya. Dia tidak berubah ya pada setiap posisi ya, sampai mencapai tanah pun 55 meter per detik ya. Ya. Dengan menggunakan waktu ya, waktu jatuh ya, kapsul itu waktu jatuh, T-nya adalah 10,1 detik ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini, PY P0 sin theta min GT ya. T-nya adalah 10,1 detik ya. P0-nya itu 55 sama ya. Ini juga ya. Jadi P-nya adalah min 99 ya, min 99 ya.
Lalu di sini, jadi kecepatan, jadi ketika di air, V-nya adalah 55 arah I dan 99 arah C, ya. Jadi besarnya dengan menggunakan Pythagoras, kita mendapatkan V-nya adalah 113 meter per detik. Sudutnya, ya, PY per PX, ya, tangen, yaitu besarnya min 60,9 derajat. Sekarang kita masuk ke pergerakan circular uniform. Ya, langsung ke materi saja. Ya. Jadi pergerakannya ini dia circular uniform. Uniform maksudnya dia lajunya itu sama besarnya, ya. Di setiap titik dia bergerak melingkar, itu besar lajunya itu sama. Mempunyai nilai laju yang sama. Ya, jadi laju itu merupakan besar daripada velocity instantaneous atau velocity sesaat, ya. Jadi bergerak melingkar terus, ya. Karena pergerakan yang melingkar yang uniform ini dia percepatannya ke arah pusat, ya, sentripetal, ya. Dia ke arah pusat, yang besarnya adalah A, itu besarnya adalah V kuadrat per R, ya, percepatan sentripetal, ya. Dan T adalah periode, ya, satu putaran penuh. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh adalah 2 PR per T. Jadi 2 PR ini merupakan keliling, ya, keliling dia melingkar satu putaran penuh. Jadi di sini kita lihat bahwa velocity dia selalu hanya menyinggung, ya, menyinggung di lintasannya ini. Ini ada checkpoint, ya. Ini objek bergerak dengan laju konstan selama gerak melingkar di dalam bidang horizontal XY, ya, yang pusatnya di 0, ya. Ketika objeknya itu X-nya min 2, ya, katakan misalnya objeknya min 2 itu di sini, ya, berarti, ya, kecepatannya adalah min 4 sekon ke arah C. Min berarti arahnya ke bawah, ya. Ya, jadi kalau dia berada di sini nih, ya, karena arahnya ke bawah, komponen I-nya tidak ada, ya. Nah, sekarang disuruh bagaimana kecepatan dan percepatannya pada saat Y sama dengan 2 meter. Y 2 meter berarti ada di sini, ya, ada di sini, ya. Percepatannya ke arah sana, kecepatannya ke arah sana, percepatannya ke arah pusat, ya. Berapa kecepatannya? Kecepatannya min 4 I, ya, min 4 I. Percepatannya ke arah bawah, ya, ke arah bawah. Berapa besar percepatannya? Ya, V kuadrat per R, ya. Jadi kecepatannya 4 kuadrat per jari-jarinya di sini adalah 2. Ya, 4 kuadrat dari 16 bagi 2 adalah 8 meter per detik kuadrat percepatan sentripetal yang arahnya ke arah pusat. Oke, kita lanjut, ya. Berapa besar percepatan dalam arah G, ya. Suatu ini pilot perang, ya, pesawat Top Gun, ya. Dia memasuki gerak melingkar, ya. Gerak melingkar, ya. Gerak melingkar dengan kecepatan VI, ya, kecepatan awalnya 400I 500J, ya. Jadi 400I ke kanan, 500J jadi ke sana, gitu, ya. 400I 500J jadi arahnya itu ke sana, ya. 24 detik kemudian, ya, kecepatannya adalah min 400I 500J berarti arahnya ke sini. Ya, yang tadinya itu arahnya ke sana, sekarang arahnya ke sini, ya. Jadi kalau pergerakannya melingkar, awalnya dia ke sana, melingkar berlawanan dengan jarum jam, ya. Awalnya itu ke sana, akhirnya dia ke sini. Ya, jadi awalnya dia berada di kuadran keempat, akhirnya dia berada di finalnya ini berada di kuadran kedua. Percepatan pilotnya itu adalah sentripetal, ya, ke arah pusat. Besarnya V kuadrat per R, ya. Dimana R-nya itu adalah jari-jari, ya. Ya, waktunya ini 2 PR per V, ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan putaran penuh itu adalah T 2 PR per V, ya.
Jadi di sini kita akan mendapatkan bahwa dengan mengganti R-nya ini, ya, R-nya itu sebagai P kuadrat per A, kita akan peroleh A itu adalah 2 PV per T, ya, 2 PV per T, ya. Jadi di sini laju V itu kan konstan, ya. Laju V hanya arahnya yang beda, tapi lajunya konstan, itu sebesar 400 kali 500, yaitu 640,31 meter per detik. Ini laju pesawat itu berputar konstan, ya. Nah, sekarang karena ditanya besar percepatan, ya, jadi kita bisa pakai rumus ini, ya, 2 PV per T, ya, ini P-nya ini, ya. Kita dapat 83,81 meter per detik kuadrat. Karena dia minta dalam satuan G, itu dibagi 9,8, itu besarnya 8,6 G, ya, 8,6 G, ya. Jadi dia pesawat itu berputar dengan laju ke arah pusat sebesar 8,6 G. Oke, ya. Lanjut, pergerakan relatif dalam satu dimensi. Oke, kita sekarang masuk ke pergerakan relatif dalam satu dimensi, ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam mengukur katakan kecepatan sebuah partikel yang bergerak, itu kita selalu bergantung kepada kerangka referensi, ya. Dan selama ini yang umum kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita jadikan sebagai kerangka referensi dalam hal ini adalah tanah, ground, atau bumi, ya. Jadi bumi, ground ini dianggap suatu kerangka referensi. Jadi pengertian kerangka referensi dalam hal ini sebetulnya kerangka yang dianggap tidak bergerak, tidak bergerak. Jadi yang dijadikan sebagai titik acuan benda-benda lain yang bergerak di sekeliling kerangka referensi tersebut, ya. Walaupun sebenarnya sampai saat ini kita juga belum menemukan suatu kerangka referensi yang diam dalam pengertian absolut, gitu, ya. Oke, sekarang kita masuk saja bahwa di sini ada kerangka, ya, kerangka A, katakan aja Alek, ya, Alek, yang namakan Alek, kalau di buku referensi namanya Alek. Dia berada dalam satu mobil, mobilnya dalam keadaan berhenti, diparkir di pinggir jalan, ya. Berhenti, ya. Jadi mobilnya dalam keadaan berhenti. Lalu ada sebuah mobil P, ya, katakan P lain, ya. Katakan partikel atau mobil, ya, P, ya. Dia bergerak, ya. Bergerak dengan laju, ya, melewati si Alek ini, ya, bergerak, nanti katakan aja ke sana, ya, ke kanan, gitu, ya, bergerak ke sana. Nah, lalu ada si Barbara, ya, Barbara naik mobil, ya, naik mobil. Jadi sini Barbara dalam kerangka B, kerangka B ini adalah mobilnya dia, ya, bergerak ke arah kanan sana, ya, ke arah kanan simbolik dengan kecepatan yang konstan, ya, lajunya konstan, ya. Nah, jadi di sini kita bisa menotasikan, ya, si Alek ini dia mengamati partikel ini bergerak dengan kecepatan tertentu. Alek dalam kondisi diam, ya. Jadi kita bisa menulis dalam bentuk XPA, ya. Jadi di sini XP dengan kerangka A, ya, partikel yang bergerak dengan kerangka A di sini karena kerangka ini diam. Jadi kalau kita buat garis vektor, ya, ini arahnya ke sana, XPA, ya, XPA ke sana, ya. Nah, sekarang B, kerangka B ini bergerak terhadap kerangka A, ya. Kerangka B bergerak terhadap kerangka A, jadi kita bisa buat vektor ke arah sini, kita tulis dalam bentuk XPB. Jadi XPB itu maksudnya adalah kerangka B
XBA ya. XBA ini adalah kerangka B yang bergerak terhadap kerangka A ya. Jadi referensinya A, ini juga A ya. Nah, Barbara ini melihat P ya. Melihat P. Jadi P ini bergerak dalam kerangka B ya. Jadi cara vektor begini. Kita buat garis sini. Ini adalah vektor XPB. Jadi sini XBA, XPB ya. Jadi XBA ditambah XPB itu sama saja XBA. Jadi kalau kita buat secara vektoris seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita turunkan persamaan di atas, sehingga kita akan mendapatkan kecepatan ya. Kecepatan P dalam kerangka A, kecepatan P dalam kerangka B, kecepatan B dalam kerangka A dalam hal ini adalah 0 ya, karena dia konstan. Oh tidak ya. Jadi kerangka B dalam kecepatan A ya. Jadi kita tulis seperti ini, FBA ya, karena yang konstan adalah kecepatannya ya. Jadi bukan XBA-nya ya. Jadi XBA sama dengan FPB ditambah FBA. Kalau kita turunkan lagi, maka kita akan mendapatkan percepatan. Percepatan titik P dalam kerangka referensi A, XBA. Ya. Kerangka titik P dalam kerangka titik P dalam referensi atau frame B, ya, FPB. Ya, dan selanjutnya adalah FBA. Di sini FBA ini konstan, ya, jadi dia akan sama dengan 0. Jadi dalam hal ini kita bisa katakan bahwa XBA sama dengan APA sama dengan APB. Percepatan partikel A dalam frame A dengan kecepatan partikel P dalam frame B itu adalah sama. Ya, sama. Nah, jadi kesimpulannya di sini ya, pengamat dalam kerangka yang berbeda ya, di sini dia akan mempunyai percepatannya itu sama ya, percepatan partikelnya itu sama walaupun kerangkanya berbeda, pada kerangka yang berbeda, di mana kerangka yang satu dengan kerangka yang bergerak itu dia kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan dengan catatan itu ya. Oke ya. Lanjut. Jadi ini ada problem ya. Anggap kecepatan Barbara relatif terhadap Alex ya. Tadi ya, Barbara relatif terhadap Alex adalah 52 ya. Jadi Barbara mengendarai mobilnya dengan kecepatan 52 km per jam ya. Mobil P bergerak dalam arah negatif ya. Jadi ke kiri katakan ya. Jika Alex mengukur ya mobil P ini dalam kerangka A itu kecepatannya adalah min 78 km per jam ke kiri ya kan, karena minus ya. Sekarang berapakah kecepatan ya, berapa kecepatan P dalam kerangka B ya. Jadi dalam hal ini kalau Barbara mengukur kecepatan partikelnya itu berapa, kalau ini kan si Alex mengukur kecepatan partikel itu min 78 km kiri. Sekarang di mana Barbara mengukur mobil P ya. Jadi di sini FPA min 78 km ya ke arah kiri sama dengan FPB ditambah 52 km per jam ya. Jadi di sini FPB si Barbara melihat partikel itu bergerak kecepatannya lebih tinggi 130 km ya, karena Barbara dengan partikel itu bergerak dengan arah yang berlawanan ya. Barbara bergerak dengan kecepatan 52 km ke kanan per jam ya, dan partikel bergerak ke kiri dengan kecepatan min 78 km per jam ya. Jadi terasa lebih cepat ya partikel itu. Barbara akan mengatakan bahwa
kecepatan partikel itu adalah 130 km per jam. Ya. Sedangkan Alex mengukur 78 km per jam. Ya. Oke, gitu ya. Sekarang mobil P kemudian mengerem dan berhenti relatif terhadap Alex pada saat T sama dengan 10 detik. Ya, pada saat T 10 detik ya, dengan percepatan konstan ya. Sekarang berapa percepatan P terhadap APA ya, P terhadap A atau relatif terhadap Alex, kecepatan partikel itu ya. Jadi di sini kecepatan partikel A terhadap Alex, partikel P terhadap Alex ya, P min P0 per T ya, kita pegang rumus ini ya. Jadi P-nya ini 0 ya, P0-nya min 78 ya, ke arah kiri, sehingga diperoleh 22 meter per detik kuadrat percepatannya ya. Jadi positif ya, ke arah kanan. Jadi supaya dia berhenti, lajunya ke sana, percepatannya ke arah kanan agar dia berhenti. Oke. Ini adalah percepatan partikel tersebut atau mobil P terhadap A ya. Nah, sekarang berapa percepatan partikel tersebut terhadap Barbara ya, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi P min P0 ya, di sini P-nya itu adalah 130 dan P0-nya 52. Ini adalah kecepatan Barbara terhadap A ya, terhadap Alex ya. Dan ini 130 km per jam P0 ya. Karena Barbara melihat mobil itu kecepatan 130 km per jam. Ya. Nah, ketika berhenti ya, Barbara tetap bergerak 52 km per jam ya, karena dia konstan. Nah, sehingga dapat adalah 22. Jadi kita lihat di sini bahwa kecepatan partikel itu dari sudut pandang Alex yang diam dan Barbara yang bergerak itu adalah sama. Ya. Oke. Semoga paham ya. Kita lanjutkan lagi ke section selanjutnya. Baik, kita lanjutkan lagi ke pergerakan relatif dalam dua dimensi ya. Ya. Jadi di sini kalau tadi dalam satu dimensi, sekarang di sini dalam dua dimensi ya. Jadi dua dimensi di sini frame A dan frame B berbeda ya. Nah, di sini frame A ya dalam kondisi diam, frame B bergerak terhadap A ya. Maka vektornya adalah RBA. Di sini P bergerak. Jadi P bergerak relatif terhadap P dan juga relatif terhadap A. P bergerak dengan laju yang konstan. Ya. Jadi kalau dibuat secara vektoris bisa seperti ini. Ya. Kalau diturunkan kita akan mendapatkan kecepatan. Ya. Lalu diturunkan lagi karena BA itu kecepatan konstan, maka percepatan partikel ini terhadap referensi A dan B ya, itu adalah sama. Ini ada contoh ya. Sebuah pesawat ya. Sebuah pesawat terlihat di bumi ya. Dia bergerak ke arah ini ya, ke arah E, ke arah timur ya, ke arah east. Nah, ini dinamakan dengan PPG lah, terhadap ground ya, relatif terhadap tanah ya. Lalu pilotnya ini dia menggerakkan pesawat ya ke arah southeast ya, ke arah tenggara ya. Southeast ke arah tenggara dengan kecepatan 215 km per jam, membentuk sudut theta dari sumbu timur ya, dari east ya. Nah, di sini karena pilot tadi menggerak ke sini, tapi di ground itu terlihat ke sana, berarti ada yang menggerakkan itu ke arah sana, yaitu angin ya. Anginnya itu menggerakkan ke arah sana. Notasinya adalah Wiki ya, Wiki. Jadi wind relatif terhadap tanah ya. Sini theta membentuk sudut 20 derajat ya.
Theta membentuk sudut 20 derajat dan kecepatan angin adalah 65 km per jam ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa besar kecepatan P ya terhadap ground ya, terhadap ground relatif terhadap tanah, dan berapa sudutnya ya. Jadi di sini ya, FPG itu merupakan FPV ditambah FPG ya, pesawat ya terhadap wind dengan wind terhadap ground ya, wind ya, angin terhadap tanah gitu ya. Nah, di sini karena dia sini sudutnya 20 derajat, maka WG juga membentuk sudut 20 derajat terhadap north, terhadap utara. Ya, jadi kalau kita bagi dalam arah komponen Y ya, FPG dalam arah komponen Y sama aja PB dalam komponen Y dan WG dalam komponen Y. PG dalam komponen Y adalah 0, ini sin theta cos theta, sehingga seperti ini, sehingga kita mendapat 20 derajat ini ya, sehingga kita mendapat sudut theta itu sebesar 16,5 ya, 16,5 ya. Oke, sekarang kita lihat kecepatannya ya. Kecepatan PG yang arah sumbu X ya, kecepatan PG sama dengan PV sumbu X dengan WG sumbu X ya. Nah, di sini PG berarti cos 16,5 dan WG-nya sin ya, sin 20 derajat, sehingga kecepatan pesawat itu terhadap ground itu adalah 228 km per jam ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, lanjut ya. Ini ada problem yang bisa dicoba ya, ada problem 1, problem 2 ya. Ada lagi problem 3 dan 4 ya, bisa dilihat ya. Oke ya, selanjutnya